Selamat malam Bu. Perkenalkan, nama saya Sebastian Tamiano. Saya dari kelompok 6 dan hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami analisis laporan UMKM. Ya, kami di sini mengambil sampel, yaitu adalah UMKM berjualan kebab dengan nama Kebab Mbak Uul. Oke, untuk anggotanya sendiri ada saya sendiri, Sebastian Taniano, dan Jose Fernando, serta Stefan Apriano. Oke, langsung aja Bu, kita masuk Bu ke step pertama. Profil UMKM. Kebab Turki Mbak Uul merupakan usaha kuliner yang berdiri sejak tahun 2019 dan didirikan oleh Yuliana Ulfia bersama Dimas Aditya. Usaha ini bergerak di bidang penjualan kebab dengan berbagai pilihan varian dan ukuran yang dibuat menggunakan bahan-bahan berkualitas. Dengan mengutamakan cita rasa, kualitas produk, dan pelayanan, kebab Turki Mbak Uul terus berkembang serta mampu memenuhi kebutuhan konsumen dari berbagai kalangan. Baik Bu, untuk profil usaha sendiri, yaitu kebab ini berdiri pada tahun 2019 dan berlokasi itu di Selinca Bu ya, tepatnya itu di Kasangpuda gitu. Dan menu-menu andalannya sih cuma ada jualan kebab dan burger. Dan sistem penjualan itu adalah secara offline dan pre-order melalui WhatsApp. Untuk produk dan struktur organisasi sendiri adalah Kebab Turki Mbak Uul masih menggunakan sederhana ya Bu, karena merupakan usaha skala UMKM. Yuliana Ulfia berperan sebagai pemilik usaha, sedangkan Dimas Aditya bertanggung jawab dalam pengelolaan operasional, termasuk proses produksi dan kegiatan usaha sehari-hari. Dan Bu, untuk jenis-jenis produk yang dijual itu adalah 7 varian kebab dan 7 varian burger, serta menggunakan bahan-bahan yang berkualitas dan premium. Untuk temuan di sini adalah Bu, berdasarkan hasil pengamatan terdapat beberapa aspek operasional yang masih dapat dikembangkan. Satu adalah kapasitas produksi yang belum maksimal, dua layout produksi yang kurang maksimal, tiga kualitas produk yang kurang konsisten. Oke Bu, kita sambung lagi di analisis strategi operasi, yaitu ada aspek cost, quality, delivery, dan flexibility. Dan hasilnya Bu, untuk aspek itu adalah hasil analisis, dan cost itu untuk harga terjangkau, dan quality untuk produk yang berkualitas, dan delivery untuk pelayanan yang ramah. Untuk flexibility adalah variasi menu. Oke Bu, berdasarkan hasil analisis strategi operasi kebab Turki Mbak Uul yang telah kami terapkan dengan cukup baik melalui pengendalian biaya, menjaga kualitas produk, pelayanan yang ramah, serta fleksibilitas dalam memenuhi permintaan pelanggan melalui varian, menu, dan kustomisasi dari pelanggan. Meskipun demikian, efisiensi operasional masih dapat ditingkatkan agar kapasitas produksi dimanfaatkan secara lebih optimal. Selanjutnya, analisis kapasitas. Berdasarkan perhitungan kami, Kebab Turki Mbak Uul memiliki kapasitas desain 50 porsi per hari dengan kapasitas efektif 45 pieces kebab dengan realisasi produk 40 porsi. Jika utilisasi mencapai 80% dan efisiensi 88,89%. Hasil ini menunjukkan proses produksi telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat peluang untuk meningkatkan kapasitas produksi. Lalu untuk analisis layout, kelebihan usaha ini adalah lokasinya yang strategis sehingga mudah untuk dijangkau pelanggan, serta proses produksinya yang cukup cepat. Namun terdapat beberapa kendala, yaitu penjualan sering terganggu saat musim hujan, dan adanya asap serta debu dari jalan yang mengaruhi kebersihan area kerja. Dampaknya, proses penjualan dan produksi menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, kami mengusulkan agar stand penjualan diperbarui menjadi lebih besar dan lebih terlindungi agar kegiatan operasional dapat berjalan lebih nyaman dan efisien. Analisis pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan bertujuan untuk menjaga kontinuitas bahan baku, menekan biaya penyimpanan, dan menjamin kelancaran proses produksi. Penelitian ini menerapkan 4 metode analisis, yaitu EOQ,
safety stock, reorder point atau ROP, dan material requirement planning atau MRP. Selanjutnya, hasil perhitungan EOQ, safety stock, dan ROP untuk setiap bahan baku. Berdasarkan hasil tersebut, setiap bahan memiliki jumlah pemesanan yang optimal melalui metode EOQ agar biaya persediaan lebih efisien. Safety stock berfungsi sebagai stok cadangan untuk mengantisipasi keterlambatan persediaan, sedangkan ROP menunjukkan batas persediaan ketika UMKM harus melakukan pemesanan kembali. Dengan penerapan ketiga metode ini, persediaan bahan baku dapat lebih terkontrol dan risiko kehabisan stok dapat diminimalkan. Sebagai contoh, kulit kebab memiliki EOQ 120 piece dan ROP 110 piece, sehingga saat stok mencapai 110 piece, perlu dilakukan pemesanan kembali. Saya Jose Fernando di sini akan melanjutkan presentasi untuk beberapa slide ke depan. Slide ke-11 ada Material Requirement Planning atau MRP. Melalui penerapan MRP, kebutuhan material dihitung berdasarkan target output produksi, yaitu sebanyak 1.200 menu kebab dan burger per bulan. Hasil analisis ini memberikan rincian kuantitas dari setiap komponen bahan baku sehingga jadwal pengadaan dapat disusun secara lebih presisi, sekaligus menekan risiko terjadinya stock out, kekurangan maupun overstock kelebihan persediaan. Slide ke-12 ada Gantt chart. Gantt chart diterapkan untuk menyusun kronologi aktivitas produksi agar seluruh tahapan berjalan sesuai dengan lini masa yang telah ditetapkan dan menghindari terjadinya tumpang tindih antar proses. Lalu slide ke-13, analisis kualitas. Ketidakkonsistenan kualitas produk terjadi saat jam sibuk akibat keterbatasan alat dan ruang produksi. Kondisi ini menurunkan fokus karyawan, diperparah oleh tidak adanya SOP takaran, ukuran bahan baku yang tidak beragam, serta penentuan kematangan yang masih berdasarkan perkiraan. Akibatnya, rasa, ukuran, dan tingkat kematangan menu yang dipesan menjadi kurang konsisten. Slide ke-14, hasil forecasting. Dari hasil forecasting ini, metode exponential smoothing dengan alpha 0,60 terbukti lebih akurat dibandingkan simple moving average dalam 3 bulanan karena memiliki nilai MAD, MSE, dan MAP yang lebih rendah. Nilai MAP sebesar 8,79% menunjukkan tingkat akurasi yang sangat baik. Oleh karena itu, estimasi permintaan sebesar 1.057 porsi per bulan lebih layak dijadikan dasar perencanaan persediaan agar resiko kelebihan maupun kekurangan stok bahan baku pada bulan Juni dan Juli dapat diminimalkan. Baik Bu, kita masuk lagi Bu ke rekomendasi perbaikan. Berdasarkan hasil analisis, masih terdapat beberapa aspek pada UMKM Kabupaten Kimau yang perlu ditingkatkan kembali. Oleh karena itu, kami susun beberapa rekomendasi yang sesuai dengan kondisi aktual usaha agar dapat diterapkan secara realistis. Baik Bu, untuk yang pertama Bu, itu adalah layout produksi dengan cara memperluas area produksi sehingga alur proses produksi lebih leluasa dan cepat. Kedua Bu, ada persediaan. Menulis pencatatan bahan baku sehingga bahan baku yang akan habis dapat dipesan kembali sebelum bahan baku itu benar-benar habis. Jadi misalnya Bu saat rame itu jadi itu nggak kehabisan stok gitu. Kalau misal ada pelanggan tiba-tiba minta barang kebab gitu kan, tiba-tiba ada bahan yang habis, jadinya tuh nggak bisa dibikin, jadinya tuh kehilangan pelanggan gitu ya, sia-sia gitu. Oke Bu, untuk yang ketiga Bu, itu ada kualitas. Melakukan penimbanan pada setiap bahan baku yang akan digunakan agar kualitas rasa yang diberikan selalu konsisten pada setiap menu yang terjual. Jadi Bu, untuk pemilihan bahan-bahan baku ini Bu harus selalu konsisten ya, agar rasanya itu tidak berubah. Jadi tidak beli hari ini sama besok itu lain rasanya, enggak begitu Bu. Jadi itu harus konsisten rasanya Bu. Untuk yang keempat Bu, ada efisiensi proses produksi, yaitu dengan cara menerapkan standar operasional prosedur atau SOP secara konsisten di setiap lini. Untuk yang kelima Bu, ada peningkatan produktivitas, yaitu dengan cara meningkatkan peluang pasar melalui media digital
dengan kegiatan promosi melalui aplikasi medsos seperti Facebook, WhatsApp Bisnis, dan aplikasi iklan lainnya seperti TikTok, Instagram, dan lain-lain itu Bu, biar viral. Baik Bu, kita masuk ke kesimpulan. Dari hasil analisis kami terhadap UMKM ini Bu, Kepala Mbak UUD ini telah menerapkan strategi operasi yang cukup baik dengan kapasitas produksi efektif sebesar 40 pieces per hari atau 80% dari kapasitas desain. Meskipun demikian, masih terdapat peluang peningkatan melalui optimalisasi, pemanfaatan kapasitas, penataan ulang layout, produksi, penerapan sistem pengendalian persediaan menggunakan metode EOQ dan ROP, dan penyusunan SOP untuk menjaga konsistensi kualitas produk, serta peningkatan efisiensi proses produksi dan promosi agar produktivitas usaha dapat terus meningkat. Oke, baik Bu. Kalau begitu Bu, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.